Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang berada di dalam kegelapan. Kita bisa melihat di sekitar kita ada berbagai kejahatan yang dilakukan orang. Di sekitar kita ada banyak tindakan-tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh banyak orang. Ada praktek-praktek kecemaran yang dilakukan oleh orang. Kita juga menjumpai banyak orang yang sedang mengalami keputusasaan, yang tidak memiliki pengharapan di sekitar kita. Itu semua menunjukkan bahwa dunia ini sedang berada dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita umatnya, kita dapat menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Dunia ini membutuhkan terang. Terang itu akan membuat dunia yang berdosa ini dapat melihat kepada jalan kebenaran. Terang itu juga yang akan membuat dunia yang sedang putus asa ini dapat menemukan pengharapan. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal yang berkaitan dengan keberadaan kita sebagai terang dunia. Saya akan mengungkapkannya dalam 3 kata yang membuat kita akan lebih mudah mengingatnya. Yang pertama adalah identitas, yang kedua komunitas, dan yang ketiga visibilitas. Yang pertama identitas. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Untuk bisa menerangi kegelapan di sekitar kita, maka terlebih dahulu kita harus mengalami terang itu di dalam diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Seseorang yang masih hidup di dalam kegelapan, tentu dia tidak akan bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Kita bisa gambarkan misalnya sebatang lilin. Sebatang lilin baru akan bisa menerangi kegelapan apabila dia dinyalakan dan kemudian dia sendiri menghasilkan api atau menghasilkan cahaya. Sebatang lilin yang tidak dinyalakan, yang tidak menghasilkan cahaya di dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita harus mengalami terang itu agar kita dapat menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Dan kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah mengalami terang itu. Terang itu kita peroleh karena kita berada di dalam Tuhan, karena kita berada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Itu adalah identitas dari setiap kita yang sudah berada di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dulu di luar Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, maka kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang di dalam Tuhan kita adalah terang. Kita memiliki identitas yang baru, yaitu kita adalah terang. Maka sebagai akibatnya, Rasul Paulus tadi mengatakan di dalam surat Efesus, maka hiduplah sebagai anak-anak terang dengan cara melakukan kebaikan, melakukan keadilan, dan melakukan kebenaran. Bapak Ibu, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran atau kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita sudah melakukan kebaikan setiap hari atau kita masih bertindak dan berpikir jahat terhadap orang lain? Apakah kita sudah hidup kudus setiap hari atau kita masih melakukan kecemaran-kecemaran di dalam hidup kita? Ini adalah hal pertama yang perlu kita renungkan. Bahwa ketika atau setelah kita percaya kepada Kristus, kita memiliki identitas sebagai terang.
Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi hidup dengan cara yang lama seperti ketika kita masih berada di dalam kegelapan. Kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang kedua adalah komunitas. Injil Matius pasal 5 ayat 14 tadi mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang digambarkan di sini adalah sebuah kota, di mana kota itu bersinar di malam hari karena adanya lampu-lampu yang berasal dari banyak rumah yang ada di kota itu. Dan kota itu berada di gunung, di tempat yang tinggi sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Gambaran yang digunakan di sini bukanlah cahaya yang hanya berasal dari satu lampu saja, tetapi cahaya yang berasal dari banyak lampu, cahaya yang bersumber dari banyak lampu. Dan pemandangan ini menjadi sebuah pemandangan yang indah, menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Cahaya yang dihasilkan oleh banyak lampu itu tentu saja memiliki efek atau memiliki pengaruh yang berbeda daripada cahaya yang hanya dihasilkan oleh satu lampu saja. Kalau kita bayangkan ketika seseorang sedang menempuh perjalanan di jalan yang gelap pada malam hari, dan kemudian di depannya dia melihat ada sebuah kota dengan lampu-lampu yang menyala, maka pemandangan itu akan memberikan sebuah pengharapan kepada orang itu. Pemandangan itu akan membangkitkan semangat di dalam dirinya. Pemandangan itu adalah sebuah pemandangan yang indah, yang menarik. Dan tentu saja akan berbeda dengan kalau dia hanya melihat ada satu lampu saja, jauh di depan sana. Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, kita juga perlu bersinar menjadi terang secara kolektif, secara bersama-sama sebagai umat Allah. Terang dari masing-masing individu memang penting dan tidak bisa kita abaikan. Tetapi kita tidak cukup menjadi terang hanya sendirian saja. Kita perlu bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Kita perlu bersama-sama secara kolektif untuk menjadi terang itu. Kita perlu bersama-sama dalam komunitas umat Allah, dalam komunitas gereja, menjadi terang, memancarkan terang. Dan orang akan tertarik kepada terang itu untuk kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga perlu berada di dalam komunitas keluarga Allah, di dalam komunitas orang percaya, agar terang yang ada di dalam diri kita tidak menjadi redup. Karena di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas orang percaya, kita bisa saling membangun, kita bisa saling menghibur, kita bisa saling menguatkan, kita bisa mendapatkan pengaruh yang positif dengan keberadaan kita di dalam sebuah komunitas keluarga Allah atau komunitas gereja. Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mari kita menempatkan diri kita setia kepada komunitas orang percaya di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Mari kita terus berada di dalam komunitas anak-anak Tuhan yang kita semua sudah sama-sama mengalami terang Kristus di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam kebersamaan itu maka terang itu akan menjadi semakin menarik untuk dilihat oleh dunia ini. Dan akan membuat mereka datang dan percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Sekaligus juga keberadaan kita di dalam komunitas itu akan menjaga agar terang yang ada di dalam diri kita itu tetap menyala dan tidak menjadi redup. Hal yang ketiga adalah visibilitas atau sesuatu yang dapat dilihat. Injil Matius pasal 5 ayat 16 tadi mengatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan menggunakan gambaran seperti seseorang yang menyalakan pelita. Seseorang yang menyalakan pelita tidak mungkin dia meletakkannya di tempat yang tersembunyi. Karena pelita itu akan menjadi tidak bermanfaat. Tetapi seorang yang menyalakan pelita, dia akan meletakkannya di atas kaki dia. Atau di atas tempat pelita yang dapat menerangi seluruh ruangan. Bapak Ibu, terang yang ada di dalam diri kita itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Kita tidak boleh menyembunyikan terang yang ada di dalam diri kita itu. Kita tidak hanya menikmatinya sendiri, tetapi harus bisa dinikmati juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, janganlah malu untuk mengakui iman kita di depan orang.
Janganlah malu juga untuk tetap hidup benar, walaupun mungkin lingkungan sekitar kita mengajak kita untuk berpaling dari kebenaran itu. Kadangkala ketika kita hidup benar, maka kita menjadi berbeda dengan lingkungan kita. Tetapi janganlah kita malu, janganlah kita menjadi lemah. Kita harus terus hidup dalam kebenaran, agar terang itu bisa dilihat oleh orang lain. Kadangkala tekanan dari lingkungan, tekanan dari teman-teman, membuat kita menjadi lemah dan kemudian membuat kita malu untuk hidup benar. Anak-anak muda misalnya, kadangkala teman-teman mereka mengajak untuk mencoba melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Dan ketika seorang anak muda menolak, maka kadangkala dia menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. Kemudian di lingkungan kerja misalnya, kadangkala sepulang kantor kita diajak oleh teman-teman untuk menikmati hiburan atau entertainment yang bertentangan dengan kebenaran. Kadangkala kita merasa sungkan atau kita merasa tidak enak untuk menolak ajakan-ajakan semacam itu. Bapak Ibu, tapi Tuhan mengajar kita bahwa terang kita itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Janganlah kita menyembunyikan terang itu. Janganlah kita malu untuk tetap bertindak benar, untuk tetap melakukan apa yang benar, walaupun ada banyak tekanan dari lingkungan di sekitar kita. Janganlah membiarkan terang di dalam diri kita itu dipadamkan oleh dunia. Tetapi sebaliknya, biarkanlah terang itu dilihat oleh dunia. Biarkanlah terang itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan lewat hidup kita. Banyak orang yang akan bisa melihat buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Banyak orang yang akan bisa melihat perbuatan kita yang baik, di mana kita menjadi anak-anak terang. Ada sebuah contoh di Alkitab, kita mengenal kisah Daniel. Daniel seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan. Tetapi dia tinggal di sebuah negeri yang menyembah berhala. Tetapi Daniel terus percaya kepada Tuhan. Daniel tidak meninggalkan imannya, dia tetap setia kepada Tuhan, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak tantangan. Dan kita melihat bahwa Daniel, dia menikmati berkat Tuhan. Dia bisa mencapai keberhasilan dalam hidupnya, walaupun banyak tantangan yang dia hadapi. Bahkan kemudian Raja Darius memerintahkan kepada seluruh kerajaannya untuk takut, untuk gentar, untuk menghormati Allahnya Daniel. Darius juga mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah satu-satunya Allah yang hidup. Ketika kita berani untuk hidup dalam kebenaran, maka terang itu akan bisa dilihat oleh semua orang. Hari ini kita sudah merenungkan 3 hal atau 3 aspek tentang bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini. Yang pertama adalah identitas, bahwa kamu adalah terang dunia, kita adalah terang dunia. Kita sudah mengalami terang itu karena kita berada di dalam Kristus. Yang kedua adalah aspek komunitas. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita perlu menjadi terang bersama-sama dengan komunitas umat Allah. Kita tidak cukup menjadi terang sendirian saja, tetapi bersama-sama di dalam komunitas gereja, dalam komunitas keluarga Allah, kita menjadi terang yang akan bisa dilihat oleh dunia ini. Dan yang ketiga adalah visibilitas. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang yang kita miliki itu harus berani kita tunjukkan dan kita tampilkan agar dapat menerangi kegelapan dunia di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Jadikanlah kami terang untuk dunia yang ada di sekitar kami. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan yang kami hadapi, tetapi biarlah terang Kristus itu tetap memancar melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang menghadapi perjuangan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberikan damai dan sukacita. Dan di tengah semua pergumulan dan perjuangan kami, tolonglah agar kami tetap terus memancarkan terang dan kasih Kristus itu kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur